Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan memaparkan RPP dengan materi sudut antar garis dan bidang dan sudut antar bidang. Dan kedua materi ini itu termaksud pada geometri ruang. Berikut RPP akan kami bahas. Yang pertama yaitu Sekolah Aisyah Boarding School Bandung. Mata pelajarannya masuk ke dalam konten matematika wajib. Kemudian kelasnya yaitu kelas 12 semester ganjil. Materi pokoknya yaitu ada dalam lingkup geometri ruang. Alokasi waktunya itu 2 kali pertemuan atau 4 jam pelajaran. Tiap jam pelajarannya yaitu 30 menit. KD-nya yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang atau antar titik ke garis dan titik ke bidang. Yang memiliki IPK, memahami konsep sudut antar garis dan bidang, menentukan sudut antar garis dan bidang, menghitung sudut antar garis dan bidang. Kemudian, pada IPK afektifnya yaitu menentukan jarak dalam ruang atau antar titik ke titik, antar titik garis, antar titik ke bidang. Dan IPK dari afektif tersebut yaitu memecahkan permasalahan pada sudut antar garis dan bidang, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan sudut antar garis dan bidang. Tujuannya yaitu melalui pembelajaran daring. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan menggunakan pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik dapat memahami terkait materi geometri ruang dengan aktif, yaitu memahami konsep sudut antar garis dan bidang, menentukan sudut antar garis dan bidang, menghitung sudut antar garis dan bidang, memecahkan permasalahan pada sudut antar garis dan bidang, dan juga menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan sudut garis, antar garis, dan bidang. Kemudian media atau alat, bahan, dan sumber belajar, yaitu media itu kita menggunakan worksheet atau lembar kerja siswa atau lembar penilaian. Alat dan bahannya yaitu kita menggunakan internet, WhatsApp, grup kelas, classroom, YouTube, alat tulis, penggaris, dan spidol. Sumber belajarnya itu kita mengambil dari buku matematika wajib kelas 12 dari Kemendikbud serta modul pembelajaran. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yaitu ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan itu dilakukan dalam kurun waktu 5 menit, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka ketika memulai pembelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik melalui Google Form yang tersedia sebagai sikap disiplin dalam bentuk list di dalam classroom, dan memastikan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran daring. Mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau kegiatan sebelumnya. Jadi, tahap kedua dalam kegiatan pendahuluan itu mengkaitkan materi yang telah dipelajari oleh siswa untuk agar siswa itu mengingat-ingat kembali. Jadi materi sebelumnya itu apa dan dapat menghubungkan materi sebelumnya dengan materi baru yang akan dipelajari oleh siswa. Kemudian menyampaikan motivasi melalui WhatsApp grup tentang apa yang dapat diperoleh dalam pembelajaran geometri ruang ini atau sudut antar garis dan bidang. Menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan
capai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada 50 menit. Yang pertama itu kegiatan literasi. Melalui classroom, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi geometri ruang, serta link YouTube yang sudah disiapkan. Kemudian critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang ada di video YouTube-nya atau sumber bahan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan yang berkaitan dengan materi, pertanyaan tersebut itu yang berkaitan dengan materi geometri ruang. Collaboration. Peserta didik itu dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, memposting hasil diskusi ataupun simpulan pribadi, dan saling bertukar informasi mengenai geometri ruang, dan juga melalui classroom. Selanjutnya itu ada communication juga, yaitu kegiatannya peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan melalui video ataupun hasil kerja dalam membentuk paper ke classroom atau ke WhatsApp grup kelas, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian pada creativity, guru meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait kegiatan yang dilakukan secara daring dalam WhatsApp voice note. Kemudian guru memberikan evaluasi atau feedback sederhana berbentuk kuis. Menggunakan aplikasi tugas kuis dari Classroom, peserta didik menyelesaikan soal yang ada pada tugas di kuis tersebut. Dari hasil tugas kuis di Classroom tersebut, peserta didik itu dapat langsung memperoleh hasil yang langsung diumumkan ke WhatsApp di kelas, di grup kelas itu. Dan juga hasilnya itu langsung diumumkan dan diberi penghargaan dan pujian serta reward bagi yang mendapatkan nilai terbaik dan tercepat. Kemudian kegiatan penutup itu dilakukan selama 5 menit. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran mengenai poin-poin penting yang telah dilakukan pada pertemuan tersebut. Kemudian guru membuat rangkuman dan simpulan pembelajaran serta poin-poin penting yang muncul pada kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Kemudian penilaian hasil pembelajaran. Penilaian itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu berupa observasi keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran online dan disiplin waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Penilaian pengetahuan berupa tes tertulis uraian, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan serta penugasan. Penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk. Selanjutnya, kan tadi sudah ya penilaian pengetahuan, maaf terputus. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu berupa penilaian unjuk kerja pada pengerjaan soal dari tugas yang sudah diberikan. Nah, pada RPP pertama itu tidak jauh beda dengan RPP kedua yang materinya yaitu sudut antar bidang. Yang hanya membedakannya yaitu yang materinya gitu. Dan juga IPK-nya. IPK-nya yaitu memahami konsep sudut antar bidang, menentukan sudut antar bidang, menghitung sudut antar bidang.
Dan IPK pada afektifnya yaitu memecahkan permasalahan pada sudut-sudut antar bidang, menyelesaikan permasalahan yang nyata yang berkaitan dengan sudut-sudut antar bidang. Dan tujuannya yaitu melalui pembelajaran daring menggunakan pendekatan saintifik dan model problem-based learning, peserta didik itu dapat memahami terkait materi geometri ruang dengan aktif, memahami konsep sudut antar bidang, menentukan sudut antar bidang, menghitung sudut antar bidang, memecahkan permasalahan pada sudut antar bidang, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan sudut antar bidang. Mungkin perbedaannya pada itu saja gitu, antara RPP pertama dan RPP kedua, atau antara RPP pada materi pertama dan materi kedua. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Nurul. Saya akan melanjutkan pembahasan RPP mengenai sudut antar garis dan bidang serta sudut antar bidang. Nah, untuk bagian penilaiannya. Untuk penilaiannya sendiri pada RPP ini ada penilaian mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk penilaian sikapnya bisa dilihat di sini. Penilaian sikap yang akan dinilai yaitu hanya sikap sosial yang berkaitan dengan keaktifan dan kedisiplinan peserta didik selama proses pembelajaran. Dan waktu pengamatannya pun dilakukan selama proses pembelajaran, jadi diobservasi. Nah, di sini ada dua sikap yang diamati atau diobservasi, yaitu keaktifan dan kedisiplinan. Nah, kita menggunakan ini untuk instrumennya sendiri. Bisa dilihat. Yang pertama, indikator sikapnya untuk yang keaktifan yaitu 1 KB itu kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran. Nah, untuk yang B sendiri, baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran tetapi belum ajeg atau konsisten. Yang ketiga, SB atau sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas kelompok secara terus-menerus dan ajeg atau konsisten. Oh, ini mohon maaf, tidak hanya tugas kelompok tetapi tugas individu juga. Nah, untuk yang indikator dari sikap kedisiplinan sendiri ini sama ya, terbagi menjadi 3, KB, B, dan SB, kurang baik, baik, dan sangat baik. Nah, untuk yang kurang baik sendiri itu jika menunjukkan sama sekali tidak bersikap disiplin dalam pembelajaran. Misalnya terlambat mengabsen pada Google Form atau ketika pembelajaran pada Zoom terlambat untuk join dan lain sebagainya. Untuk yang B, baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap disiplin dalam pembelajaran tetapi belum ajeg atau konsisten. Dan SB itu sangat baik jika menunjukkan sudah bersikap disiplin dalam proses pembelajaran secara terus-menerus serta ajeg dan konsisten. Nah, itu untuk penilaian sikap. Selanjutnya, masuk ke penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan sendiri, di sini kami tidak menggunakan kartu soal karena dirasa cukup dengan adanya kisi-kisi, instrumen penilaiannya, serta rubrik atau pedoman penskoran. Nah, mungkin ini juga bisa jadi salah satu pembahasan kartu soal yang ada di RPP itu harus ada atau tidak. Nah, untuk penilaian pengetahuan sendiri seperti yang sudah dibahas tadi, ada 5 indikator untuk sudut antara garis dan bidang. Nah, ini soal yang kami buat itu ada 4. Yang pertama, untuk indikator pengetahuan, ada di sini memahami konsep sudut antar garis dan bidang. Indikator soalnya diberikan 3 buah kalimat yang rumpang. Peserta didik dapat melengkapi kalimat yang rumpang tersebut dengan benar sesuai dengan karakteristik sudut antara garis dan bidang. Jadi dilengkapi berarti di situ menguji tingkat pemahaman peserta didik. Nah, ini bentuk tesnya, uraian. Nomor soalnya 1A, 1B, dan 1C. Nah, ini mohon maaf untuk level kognitifnya lupa untuk dituliskan. Nah, di sini ini untuk yang nomor 1 itu menguji
pemahaman. Untuk yang kedua, indikator soalnya itu diberikan gambar kubus. Peserta didik dapat menentukan gambar situasi yang terbentuk antara garis dan bidang serta dapat menentukan sudutnya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menentukan besar sudut antar garis dan bidang yang terbentuk pada kubus jika panjang sisinya tidak diketahui. Serta yang keempat, diberikan ilustrasi kasus mengenai aplikasi bangun ruang dalam kehidupan. Peserta didik dapat menentukan kosinus sudut yang terbentuk berdasarkan ilustrasi kasus yang diberikan. Nah, ini untuk ke pemecahan masalahnya. Untuk yang 4 ini, satu soal itu mewakili 2 indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini untuk instrumen penilaiannya atau soalnya. Ini yang tadi untuk pemahamannya sendiri, yang mengisi kalimat yang rumpang. Nah, di sini untuk yang kedua, peserta didik diberikan sebuah kubus tapi tidak diketahui panjang sisinya dan harus menentukan sudut antara garis dan bidang. Yang ketiga, itu hampir sama dengan yang kedua. Yang kedua itu membuat gambar situasi. Jadi peserta didik sudah bisa atau belum, sudah memahami atau belum ketika akan mencari sudut antara garis dan bidang itu ada gambar situasi yang harus dibuat dulu supaya mempermudah pencarian sudutnya. Nah, kalau yang ketiga itu mencari sudut, dan yang keempat ini untuk soal pemecahan masalahnya. Nah, ini untuk pedoman penskorannya seperti ini. Pedoman penskorannya, masing-masing soal sudah ada jika menjawab yang diketahuinya saja misalkan, atau tidak sampai selesai, sudah ada skor per itemnya. Nah, sampai akhirnya di sini ada skor totalnya 50. Jadi jumlah skor yang diperolehnya 50 dibagi 5 dikali jumlah skor yang diperolehnya berapa dibagi 5 kali 10. Nah, itu untuk pengetahuan. Nah, selanjutnya untuk lembar pengamatan keterampilan. Untuk lembar pengamatan keterampilan ini, instrumen yang digunakan seperti ini. Nah, ini digunakan ketika melihat hasil pekerjaan peserta didik. Jadi, ketika peserta didik mengerjakan soal, itu dilihat juga keterampilannya. Di sini dengan indikator yang pertama, kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan serta berkaitan dengan sudut antar garis dan bidang. Yang kedua, terampil jika menunjukkan sudah ada usaha untuk menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan sudut antar garis dan bidang tetapi belum tepat. Yang ketiga, sangat terampil jika menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan konsep atau prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan sudut antar garis dan bidang serta sudah tepat. Nah, jadi lembar pengamatan penilaian yang digunakannya itu seperti ini. Nanti tinggal di checklist saja. Siswa A misalkan ada di kategori mana, apakah kurang terampil, atau sangat terampil. Nah, itu untuk lembar penilaian atau instrumen penilaian pada sudut antara garis dan bidang. Nah, sekarang untuk sudut antara bidang. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan yang atas. Penilaian sikapnya yang dinilai yaitu keaktifan dan kedisiplinan dengan indikator sikap yang sama. Nah, paling yang berbeda itu di lembar pengamatan penilaian pengetahuan. Nah, di sini karena sebetulnya hampir mirip antara sudut dan bidang serta antar bidang itu, maka di sini untuk soalnya sendiri bisa dilihat di kisi-kisinya. Untuk kisi-kisi soal nomor 1 dan 2 itu hampir sama dengan soal pada sudut antar garis dan bidang. Nah, yang berbeda hanya di soal nomor 3 dan 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini
Ini sama ya, 2 indikator diberikan dalam satu contoh soal. Nah, ini untuk soalnya. Nah, kalau tadi nomor 2 itu, ini nomor 1 hampir sama dengan yang sudut antar garis dan bidang. Nah, yang kalau nomor 2 juga hampir sama dengan nomor 2 di pembahasan yang awal, hanya yang bedanya membuat gambar situasi antar bidang. Nah, ini untuk soal yang ketiganya, diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 12 cm dan alfanya adalah sudut antar bidang. Maka sin alfanya, nah untuk yang ketiga dia mencari sin alfa, dan yang keempat itu diberikan ilustrasi kasus di mana peserta didik harus mencari sudut atau menghitung kosinus sudut antar bidang yang ditanyakan, yaitu di soal ini bidang TAB dan CAB. Nah, ini untuk pedoman penskorannya sendiri. Skor totalnya 45. Nah, untuk lembar pengamatan penilaian keterampilannya, ini hampir sama dengan yang tadi, dengan yang sudut antar garis dan bidang. Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kurang terampil, terampil, dan sangat terampil. Nah, mungkin itu pembahasan RPP mengenai dimensi 3 yang sebetulnya ini mungkin masuk ke pengayaan, atau nanti mungkin Bapak dan Ibu yang mengajar di SMA bisa mengomentarinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.